Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam pembelajaran jarak jauh kita. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa ya dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kita lanjutkan pelajaran kita. Ya, kita masih di pelajaran yang ke-9, iman kepada malaikat. Kemarin kita sudah selesaikan halaman 43. Sekarang kita lanjutkan bagian B, beriman kepada malaikat, di halaman 44. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa anak-anakku yang sudah melihat video ini, ya, hendaknya kita berpakaian rapi. Untuk laki-laki mengenakan peci, ya. Begitu juga yang perempuan tertutup auratnya. Pak Guru juga sekarang sudah dalam keadaan siap rapi ya memakai peci nih. Nah, anak-anakku, jika sudah siap, kita langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk agama yang benar, agar Allah memenangkan agama ini di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal ini. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan bersalamlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita di halaman 44, kita murojaah dulu rukun iman ada 6. Ya, yang pertama adalah beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada para malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat beriman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima beriman kepada hari akhir, yang keenam beriman kepada takdir baik maupun takdir yang buruk, ya. Insya Allah semuanya sudah hafal. Nah, hari ini kita akan mempelajari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Nah, tentunya mempelajari rukun iman berkaitan dengan amalan hati, anak-anakku. Bedanya dengan rukun Islam, ya, rukun Islam adalah amalan yang berkaitan dengan anggota tubuh. Itu bedanya. Rukun iman berkaitan dengan amalan hati, jika rukun Islam ya berkaitan dengan anggota tubuh. Nah, anak-anakku, beriman kepada malaikat itu ya bahwasannya mereka itu ada. Ya. Mereka, para malaikat itu adalah makhluk Allah dan jumlahnya juga banyak. Bahkan para ulama mengatakan jumlah para malaikat itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Kemudian malaikat juga adalah makhluk yang gaib, yaitu mereka tidak terlihat oleh mata kita. Ya, kita tidak dapat melihat para malaikat, maka mereka disebut makhluk yang gaib. Kemudian malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Nah, kok bisa ya malaikat Allah ciptakan dari cahaya, kemudian jin Allah ciptakan dari api, dan manusia dari tanah? Nah, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, para malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Oleh karena itulah para malaikat
tidak pernah mendurhakai perintah Allah. Ya. Serta para malaikat itu senantiasa melakukan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Mereka selalu taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak melanggar terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Masya Allah, sungguh mulia sekali malaikat ini. Anak-anakku, yang semoga semuanya mendengarkan dengan baik pembelajaran yang penting ini, ya, bahwasannya Allah menciptakan malaikat itu sangat banyak dan hanya Allah saja yang tahu jumlahnya. Mereka mempunyai masing-masing tugas. Tugasnya juga bermacam-macam. Ada yang tugasnya mencabut nyawa, ada malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu, ada malaikat yang tugasnya mengatur hujan, dan lain sebagainya. Nah, karena kita akan mempelajari tugas dan nama-nama mereka, insyaallah. Anak-anakku, dari mana kita bisa mempercayai beberapa malaikat dan tugasnya? Siapa yang bisa menjawab? Ya, pastinya dari Al-Quran dan hadis Nabi, ya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang sifat malaikat dan tugasnya. Baiklah anak-anakku, malaikat yang pertama dalam buku kita adalah malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu Allah. Anak-anakku, kita semua sudah tahu tentang malaikat Jibril, ya. Malaikat yang paling mulia, yang dekat dengan Allah, karena tugasnya adalah menyampaikan wahyu Allah kepada para utusannya, yaitu para nabi dan rasul. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap, dan Nabi Muhammad SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, di mana sayapnya itu menutup ufuk, menutup cakrawala. Apa ya cakrawala ya? Nah, nanti kalau tidak tahu tanya Umi Abinya, ya. Kemudian itu malaikat Jibril, ya. Kemudian yang kedua adalah malaikat Mikail. Tugasnya menurunkan rahmat Allah kepada makhluknya. Contohnya adalah menurunkan atau mengatur hujan dan pepohonan, ya. Karena kita manusia hidup pasti membutuhkan air. Itu malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya memberi tanda hari kiamat, ya, yaitu meniupkan sangkakala. Sangkakala itu apa, ya? Sangkakala itu sejenis tanduk atau trompet, dan pastinya sangkakala malaikat Israfil ini sangat besar, yang berisi ruh-ruh para manusia, ya. Malaikat Israfil menunggu perintah Allah kapan sangkakala tersebut ditiupkan nanti, insyaallah. Kemudian yang keempat adalah malakul maut. Tugasnya mencabut nyawa. Nah, anak-anakku, malakul maut ini adalah nama kelompok. Malaikatnya tidak satu tapi banyak, ya. Berbeda dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya satu, tetapi malakul maut itu, ya, nama kelompok dan banyak jumlahnya. Anak-anakku, malaikat yang kelima adalah malaikat Munkar dan Nakir. Tugasnya adalah memeriksa amalan orang yang telah meninggal. Ketika seseorang meninggal dunia lalu dikuburkan, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada mayit yang sudah dikubur tersebut, ya, memeriksa amalan
untuk memeriksa amalan orang yang telah meninggal di alam kubur. Kemudian malaikat yang keenam, Raqib. Malaikat Raqib tugasnya mencatat perbuatan baik, ya, senantiasa mengawasi siang dan malam, tidak pernah berpisah dengan manusia. Itu malaikat Raqib. Kemudian yang ketujuh, malaikat Atid. Atid, ya, Atid. Tugasnya mencatat perbuatan buruk, yang senantiasa hadir, nggak pernah absen, nggak pernah diwakilkan. Ya, dia selalu berada, mengawasi dan hadir. Tidak ada satupun yang terluput dari pengawasan dua malaikat ini. Anak-anakku, yang kedelapan adalah malaikat Malik. Tugasnya menjaga neraka. Malaikat-malaikat penjaga neraka itu besar fisiknya, dan para ulama menjelaskan bahwasannya jumlah malaikat tersebut, ya, memiliki 19 kelompok malaikat. Ada 19 kelompok malaikat. Dan pemimpin paling tinggi dari para malaikat penjaga neraka adalah malaikat Malik. Anak-anakku, orang-orang penghuni neraka kulitnya selalu berganti baru setelah hangus terbakar oleh api neraka. Nauzubillah. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kemudian yang kesembilan adalah malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga surga. Anak-anakku, siapa yang ingin ke surga? Saya. Insya Allah semuanya yang menunjuk saya semua ingin ke surga, ya. Tidak tersisa suatu amalan pun yang dapat mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka, kecuali sudah dijelaskan semuanya kepada kalian, kata Rasulullah SAW, ya. Kemudian anakku, ada malaikat lainnya seperti malaikat Zabaniyah, yang ditugaskan untuk menyeret orang kafir ke dalam neraka. Juga malaikat pemikul arsy Allah. Arsy Allah itu adalah makhluk, ya, makhluk Allah, makhluk yang sangat besar, dan dipikul oleh para malaikat. Masya Allah, ya, berarti malaikatnya sangat besar-besar. Dan malaikat-malaikat lainnya, ya, yang tidak dapat disebutkan dalam buku kita, ya. Anak-anakku, lagi-lagi semua itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kuasa untuk menciptakan dan memerintahkan mereka. Dan pesan terakhirnya adalah kita wajib mengimani semua malaikat, tidak boleh meragukannya sedikit pun, meskipun kita tidak mampu untuk melihatnya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan, ya, pelajaran yang ke-9 ini sampai di sini. Jika belum paham, silahkan dibaca kembali bukunya. Pak Guru mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah pastinya dari Pak Guru dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.